Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rurun. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tema 1, subtema 3 dan 4 dengan materi yang pertama, daur hidup hewan, kedua, perkembangbiakan tumbuhan, ketiga, perkalian dan pembagian. Daur hidup hewan. Coba kita amati gambar yang ada di samping. Gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki daur hidupnya masing-masing. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Tumbuhan tanaman. Tanaman memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi dan spora. Berikut contoh perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan alami. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Yang kedua, perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah dengan teknik mencangkok. Terus perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran pertumbuhan tanaman tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, di dalam biji terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama, terdapat selimut biji. Selimut biji berfungsi untuk melindungi biji. Yang kedua, terdapat embrio. Embrio merupakan calon tumbuhan baru. Dan terdapat kotiledon. Kotiledon itu yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contohnya, ada pohon pisang dan pohon bambu. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya, tanaman cocor bebek. Biakan tumbuhan dengan spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan. Spora memiliki bentuk seperti biji yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok tanaman adalah tanaman akan tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutunya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangannya, tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari biji biasanya akan lebih kuat,
akar tanaman hasil mencangkok biasanya akan lebih rapuh. Mengenai operasi hitung perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Untuk mengerti itu, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Di sini ada sebuah soal. Tantri mempunyai 4 buah akuarium. Tiap akuarium berisi 6 ekor ikan. Berapa jumlah ikan yang dimiliki oleh Tantri? Cara menjawab soalnya. Soal di atas diubah ke dalam bentuk kalimat matematika. Yang pertama, bentuk perkalian, yaitu 4 kali 6. Yang kedua, bentuk penjumlahannya, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Kenapa 6-nya ada 4 kali? Karena di soalnya terdapat 4 buah akuarium dan akuarium berisi 6 ekor ikan. Kemudian, bagaimanakah hasil dari kedua bentuk pengerjaan di atas? Yang pertama, 4 kali 6, 24. Yang kedua, 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24. Hasilnya sama kan? Berarti benar bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang. Nah, pelajarilah langkah-langkah perkalian dengan cara bersusun pendek berikut ini. Contoh soalnya, 24 dikali 6. Cara penyelesaiannya, kita tuliskan terlebih dahulu 24 dikali 6 dan cara memanjang ini. Kemudian yang pertama, 4 dikali 6. Hasilnya adalah 24. Yang dituliskan angka 4-nya saja di belakangnya, kemudian angka 2 disimpan. Yang kedua, 2 dikali 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian yang angka simpan tadi ditambahkan, berarti 12 ditambah 2 sama dengan 14. Maka yang di depan ditulis 14. Jadi, hasil 24 kali 6 adalah 144. Berulang. Contohnya, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, untuk mendapat 6 itu, maka 18 dikurangi 3 sampai hasilnya 0. Berarti di sini 3-nya ada 6. 18 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Yuk kita hitung. Yang pertama, 3 yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 18 dibagi 3 sama dengan 6. Selanjutnya, kita akan belajar pembagian dengan cara bersusun pendek. Contoh di sini ada soal 48 dibagi 3. Pertama-tama kita tuliskan dulu angkanya. 3 dalam kurung 48. Tanda ini merupakan tanda pembagian. Pertama-tama kita tuliskan dulu berapakah hasil kali 3 yang hasilnya mendekati 4. Nah, di sini kita ketahui bahwa perkalian 3 yang mendekati 4 adalah 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka angka 1 tadi ditulis di atas dan angka 3 ditulis di bawah. Kemudian dikurangi.
8 kita turunkan, kemudian 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Selanjutnya, perkalian 3 yang hasilnya 18. Nah, yang hasilnya 18 adalah 6 kali 3, maka dituliskan 18. Angka 6 dituliskan di atas. Nah, maka 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Jadi, 48 dibagi 3 sama dengan 16. Selanjutnya, kita akan belajar membagi bilangan 3 angka dengan bilangan 1 angka menggunakan cara bersusun pendek. Contohnya, di sini terdapat angka 245 dibagi 5. Cara penyelesaiannya. Pertama-tama kita tuliskan dulu angka yang ingin dibagi. Nah, ketika sudah dituliskan, selanjutnya kita cari tahu terlebih dahulu perkalian 5 yang hasilnya mendekati 24. Kita tahu 4 dikali 5 sama dengan 20, maka 20 ditaruh di depan. Selanjutnya, angka 4 yang dikalikan tadi kita taruh di atas. Nah, setelah itu, angka 24 dan 20 kita kurangi. Angka 5 kita turunkan. Dan 24 dikurangi 20 sama dengan 45. Selanjutnya, kita cari tahu berapa hasil perkalian 5 yang hasilnya 45. Nah, yang hasilnya 45 adalah 9 dikali 5 adalah 45. Maka kita tuliskan di sini 45. Dan dikurangi sama dengan 0. Dan angka 9 tadi kita tuliskan di atas. Jadi, hasil pembagian dari 245 dibagi 5 sama dengan 49. Sekian pembelajaran untuk tema 1 kali ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.